Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang biarawati yang begitu angkuh berdiri di depan jemaatnya, lalu dengan penuh kesombongan membakar Al-Quran. Namun, siapa sangka, ada seorang anak kecil berusia 10 tahun yang tiba-tiba berdiri, menantangnya berdebat. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Mari kita simak ceritanya. Di sebuah gereja tua yang berdiri megah di tengah kota Madrid, Spanyol, seorang biarawati bernama Suster Maria berdiri tegak di atas mimbar. Matanya menatap tajam jemaat yang duduk rapi di hadapannya. Ruangan itu dipenuhi oleh orang-orang yang mengenakan pakaian formal. Sebagian besar adalah umat Kristen yang taat. Di dinding-dinding gereja terdapat lukisan besar Yesus dengan mahkota duri, cahaya lilin yang berkelip di altar memberikan suasana yang khusyuk. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Bukan sekadar khotbah biasa tentang kasih dan kedamaian, melainkan sesuatu yang jauh lebih provokatif dan penuh amarah. Suster Maria menggenggam sebuah kitab dengan sampul hijau keemasan di tangannya. Itulah Al-Quran, kitab suci umat Islam. Tatapan matanya penuh kebencian, dan wajahnya menunjukkan ekspresi angkuh, seakan ingin menunjukkan kekuasaannya atas sesuatu yang ia benci. Dengan suara lantang, ia berkata, "Lihatlah kitab ini, kitab yang diklaim sebagai wahyu Tuhan. Tapi apa yang sebenarnya terkandung di dalamnya? Hanya kebohongan, kebodohan, dan ajaran yang sesat." Ucapannya menggema di dalam gereja yang sunyi. Beberapa jemaat tampak saling berbisik, ada yang mengangguk setuju, ada pula yang tampak ragu dengan kata-kata sang biarawati. Suster Maria melanjutkan, "Banyak dari kita yang tidak menyadari bagaimana kitab ini telah menyesatkan jutaan manusia di dunia. Mereka menganggapnya sebagai kebenaran mutlak, padahal tidak lebih dari kumpulan kata-kata manusia biasa. Dan hari ini, di hadapan kalian semua, aku akan membuktikan bahwa kitab ini tidak ada artinya." Setelah berkata demikian, Suster Maria dengan sengaja mengeluarkan korek api dari sakunya. Jemaat terdiam. Beberapa bahkan menahan napas, tidak menyangka bahwa pemimpin spiritual mereka akan melakukan tindakan ekstrem di dalam rumah ibadah, yang seharusnya menjadi tempat kedamaian. Dengan tangan gemetar, entah karena amarah atau kepuasan, ia menyalakan korek api itu. Api kecil menyala, menari-nari di ujung batang korek. Wajah Suster Maria tampak dipenuhi hasrat untuk membuktikan pendapatnya. Ia menunduk, meletakkan korek itu di sudut Al-Quran yang ia pegang, dan dalam sekejap, jilatan api mulai menjalar ke sampul kitab suci tersebut. Krak, krak. Suara kertas terbakar terdengar di dalam gereja yang tiba-tiba menjadi sunyi. Jemaat yang tadi setuju mulai merasa tidak nyaman. Mereka hanya bisa menonton dalam diam. Tak ada yang berani menghentikannya. Beberapa orang bahkan menelan, ludah, seolah bisa merasakan dampak dari apa yang sedang terjadi. Suster Maria tersenyum puas, wajahnya penuh kebanggaan seolah baru saja memenangkan pertempuran besar. Inilah yang pantas terjadi pada kitab penuh kebohongan ini. Serunya. Api terus berkobar, menghanguskan lembar demi lembar ayat-ayat suci yang telah ada selama berabad-abad. Namun di tengah kesunyian itu, ada satu pasang mata kecil yang menatap kejadian itu dengan penuh kemarahan. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun yang duduk di sudut gereja mencengkeram tangannya erat-erat. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca bukan karena ketakutan, tetapi karena amarah yang ia tahan. Dialah Hugo, seorang anak yang tidak pernah menyangka bahwa ia akan menyaksikan sesuatu yang begitu keji di dalam tempat ibadah. Di tengah suasana yang begitu hening dan tegang, Hugo tiba-tiba berdiri dari bangkunya. Langkah kakinya kecil, tetapi suaranya menggema dengan keberanian yang luar biasa. Ia mengangkat tangan dan berkata dengan lantang, "Suster, jika kitab itu penuh kebohongan, mengapa Anda tidak membuktikannya dengan logika dan ilmu?" Gereja yang tadi sunyi mendadak menjadi riuh dengan bisikan jemaat. Semua mata kini tertuju pada bocah kecil yang berani menantang seorang biarawati yang sudah bertahun-tahun mendalami agama. Seorang anak berusia 10 tahun menantang seorang wanita dewasa di hadapan jemaatnya sendiri. Suster Maria memutar kepalanya dengan ekspresi kaget, lalu dengan cepat berubah menjadi ejekan. "Kau?
Seorang bocah kecil ingin menantangku berdebat, katanya sambil tertawa sinis. Jemaat pun ikut tertawa, meskipun beberapa di antara mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini. Namun Hugo tidak tergoyahkan. Ia maju selangkah dan kembali berkata dengan suara tenang. Jika Anda benar-benar yakin bahwa kitab itu salah, maka mari kita uji dengan logika. Beranikah Anda berdebat dengan saya? Suster Maria menyipitkan matanya, merasa tersinggung. Namun, di sudut hatinya, ada perasaan ragu yang tiba-tiba muncul. Seorang anak kecil berbicara dengan keyakinan yang begitu kuat. Dari mana ia mendapatkan keberanian seperti ini? Jemaat mulai merasa penasaran. Beberapa orang mulai berbisik, bertanya-tanya apakah Suster Maria benar-benar berani menerima tantangan itu. Di satu sisi, ia tidak mungkin menolak debat dari seorang anak kecil. Itu akan mempermalukannya di hadapan jemaatnya sendiri. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang aneh dari bocah ini. Apakah dia benar-benar memahami agama? Apakah dia hanya berbicara tanpa dasar? Setelah beberapa saat hening, Suster Maria mengangkat dagunya dengan angkuh dan berkata, "Baiklah Hugo, jika kau ingin berdebat, mari kita mulai. Tapi ingat, jangan menangis jika kau kalah." Jemaat tertawa mendengar ejekan itu. Namun Hugo hanya tersenyum. Ia tidak takut. Ia tahu bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh kesombongan. Dan dengan itu, perdebatan luar biasa antara seorang biarawati yang penuh kebencian dan seorang bocah kecil berusia 10 tahun pun dimulai. Jemaat kini duduk lebih tegak. Semua orang menanti bagaimana perdebatan ini akan berlangsung. Ada yang menatap Hugo dengan remeh, menganggapnya hanya bocah kecil yang terlalu percaya diri. Tapi ada juga yang mulai merasa penasaran, karena keberanian seperti ini jarang muncul dari seorang anak seusianya. Suster Maria melipat tangannya di depan dada dan berkata dengan percaya diri, "Baiklah, Hugo. Aku akan bertanya terlebih dahulu, jika Islam benar, mengapa Muhammad hanya seorang manusia biasa dan bukan Tuhan?" Hugo tersenyum, matanya berbinar. Dengan tenang, ia menjawab, "Sebelum saya menjawab, bolehkah saya bertanya satu hal?" Suster Maria mengernyitkan dahi, tetapi mengangguk. Hugo lalu bertanya, "Apakah Yesus juga seorang manusia?" Suster Maria terdiam sejenak. Ia tidak menyadari bahwa pertanyaan pertama Hugo telah mengarah pada sesuatu yang bisa mengguncang keyakinannya. Jemaat menahan napas. Perdebatan ini baru saja dimulai, tetapi semua sudah merasakan bahwa ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Gereja tua itu masih dipenuhi dengan keheningan yang tegang. Jemaat menahan napas. Mata mereka terpaku pada dua sosok yang berdiri di depan. Suster Maria dengan raut wajah angkuh, dan Hugo, bocah kecil berusia 10 tahun yang berani menantangnya. Tidak ada yang menyangka bahwa anak sekecil ini memiliki keberanian sebesar itu. Suster Maria mencoba mengendalikan situasi. Ia tersenyum sinis dan menjawab pertanyaan Hugo dengan nada meremehkan. "Ya, Yesus adalah manusia. Tetapi dia juga Tuhan. Dalam ajaran kami, dia adalah anak Tuhan yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia." Hugo mengangguk pelan, matanya memancarkan ketenangan. "Jadi, menurut Anda, Tuhan bisa menjadi manusia?" Tanyanya dengan suara jernih. Suster Maria tersenyum puas. "Tentu saja. Tuhan Maha Kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Jika dia ingin turun ke dunia dalam bentuk manusia, itu adalah kehendaknya." Hugo tampak berpikir sejenak, lalu ia mengajukan pertanyaan lain. "Jika Tuhan bisa menjadi manusia, berarti Tuhan bisa lapar, bisa haus, bisa lelah, bahkan bisa mati seperti manusia, bukan?" Suster Maria mengerutkan dahi, tidak menyukai kemana arah pembicaraan ini. Namun ia tetap menjawab, "Ya, sebagai manusia, Yesus mengalami penderitaan seperti manusia biasa. Tapi itu tidak mengurangi keilahiannya." Hugo tersenyum tipis, lalu berkata, "Bukankah Tuhan itu maha sempurna? Jika Tuhan bisa lapar, haus, atau bahkan mati, apakah itu masih bisa disebut maha sempurna?" Sejenak, suasana kembali sunyi. Jemaat mulai berbisik-bisik.
Sebagian dari mereka terlihat terkejut dengan pertanyaan bocah kecil ini. Beberapa orang yang sejak awal setuju dengan pendapat Suster Maria, mulai tampak ragu. Suster Maria berdeham, berusaha mempertahankan wibawanya. Kau masih kecil, Hugo. Ada hal-hal dalam agama yang tidak bisa dipahami hanya dengan logika sederhana. Itulah yang disebut misteri iman. Namun, Hugo tidak menyerah. Dengan suara tenang, ia berkata, "Bukankah Tuhan memberi kita akal, agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Jika agama tidak bisa dipahami dengan logika, bagaimana kita bisa yakin bahwa itu benar?" Wajah Suster Maria mulai memerah. Ia tidak menyangka bahwa seorang bocah kecil bisa bertanya dengan sedemikian tajamnya. Jemaat di sekelilingnya juga semakin gelisah. Beberapa dari mereka bahkan mulai menunjukkan ekspresi kebingungan. Untuk mengalihkan keadaan, Suster Maria mengubah arah serangannya. Dengan nada penuh percaya diri, ia berkata, "Kalau begitu, izinkan aku bertanya, Hugo. Jika Tuhan itu satu, seperti yang diajarkan dalam Islam, mengapa dia tidak memperlihatkan dirinya kepada manusia?" Hugo tersenyum. "Apakah Anda percaya bahwa angin itu ada?" tanyanya. Suster Maria terkejut dengan pertanyaan itu. "Tentu saja," jawabnya cepat. "Tapi, apakah Anda pernah melihat angin?" Hugo melanjutkan. Suster Maria terdiam sejenak. Jemaat mulai mengerti arah pertanyaan bocah kecil itu. "Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakannya. Kita bisa melihat efeknya ketika daun bergoyang, ketika udara menyentuh kulit kita." Hugo menjelaskan dengan sabar. "Begitu pula dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi kita bisa merasakan keberadaannya melalui ciptaannya, melalui keajaiban yang ada di dunia ini." Jemaat semakin terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa jawaban anak kecil ini bukan sekadar omong kosong. Ada logika yang kuat di balik kata-katanya. Suster Maria mencoba menahan diri, tetapi kali ini ia benar-benar mulai kehilangan kendali. Ia menggigit bibirnya, matanya melirik ke jemaat yang kini mulai mempertanyakan banyak hal. Suster Maria menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ia harus segera mengembalikan situasi ke tangannya. Dengan nada tinggi, ia berkata, "Baik, Hugo. Jika Islam itu benar, mengapa Al-Quran bertentangan dengan sains? Mengapa kitab kalian mengatakan bahwa matahari terbenam di lumpur?" Hugo tersenyum lagi. Ia telah mengantisipasi pertanyaan ini. "Suster, apakah Anda sudah membaca ayat itu secara lengkap?" tanyanya. Suster Maria mengerutkan dahi. "Aku hanya tahu bahwa itu disebutkan dalam Al-Quran." Hugo mengangguk. "Baik, mari kita lihat. Dalam surat Al-Kahfi ayat 86, dikatakan bahwa ketika Zulkarnain mencapai tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam mata air berlumpur. Tapi apakah Anda tahu bahwa ini adalah sudut pandang Zulkarnain?" Suster Maria terdiam. Bayangkan Anda berdiri di pantai. Ketika matahari terbenam, apakah Anda melihatnya tenggelam di laut? "Hugo, bertanya." Jemaat mulai mengangguk-angguk. Mereka semua pernah melihat matahari seolah tenggelam di laut saat senja. Tapi apakah matahari benar-benar masuk ke dalam laut? Hugo melanjutkan. Beberapa jemaat mulai berbisik. Mereka mulai memahami bahwa ayat tersebut tidak mengatakan matahari benar-benar tenggelam dalam lumpur, melainkan menggambarkan apa yang dilihat oleh Zulkarnain. Suster Maria merasa kehilangan kata-kata. Hugo baru saja menjawab pertanyaannya dengan cara yang tidak bisa dibantah. Jemaat mulai merasa bahwa bocah kecil ini bukanlah anak biasa. Ia tidak hanya memiliki keberanian, tetapi juga memiliki pengetahuan yang dalam. Suster Maria mencoba mencari celah lain. Dengan suara yang mulai melemah, ia berkata, "Tapi bagaimana mungkin Muhammad seorang nabi? Bukankah dia hanya manusia biasa tanpa mukjizat?" Hugo menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. "Apakah Anda tahu bahwa mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu sendiri?" Suster Maria terdiam. Muhammad adalah seorang yang buta huruf.
Bagaimana mungkin seorang yang tidak bisa membaca dan menulis bisa mengungkapkan ayat-ayat yang begitu luar biasa dalam hal bahasa, ilmu pengetahuan dan hukum? Jemaat mulai tampak berpikir. Beberapa dari mereka terlihat saling menatap, seolah baru pertama kali mereka mendengar penjelasan ini. Dan yang lebih luar biasa, lanjut Hugo, Al-Quran telah membuktikan kebenarannya berkali-kali dalam sains modern. Apakah kitab lain bisa melakukan hal yang sama? Suster Maria tidak lagi mampu menjawab. Ia menunduk. Air mata mulai menggenang di matanya. Jemaat tidak lagi tertawa. Mereka tidak lagi mengejek Hugo. Sebaliknya, mereka melihat anak kecil. Ini dengan kekaguman. Suster Maria menggigit bibirnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah dalam debat. Tetapi bukan hanya kalah dalam argumen. Ia merasa kalah dalam keyakinan. Air matanya mulai jatuh. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Hugo menatapnya dengan lembut. "Carilah kebenaran dengan hati yang jujur. Jika Islam benar, Allah pasti membimbingmu." Hari itu di dalam gereja tua di Madrid, seorang biarawati menangis karena hidayah. Suster Maria terduduk di bangku kayu tua di dalam gereja. Napasnya tersengal-sengal seolah baru saja melewati badai yang dahsyat. Jemaat masih terdiam. Sebagian dari mereka tampak gelisah. Sebagian lagi terpaku pada sosok kecil bernama Hugo yang baru saja mengguncang iman pemimpin mereka dengan logika dan kebenaran. Suster Maria menatap tangan gemetarannya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Selama ini, ia selalu merasa bahwa ia berada di jalan yang benar. Ia mempelajari teologi selama bertahun-tahun, mengabdikan hidupnya dalam pelayanan gereja, dan berdiri di atas keyakinan bahwa agamanya adalah yang paling benar. Tetapi hari ini, hanya dalam hitungan menit, seorang bocah 10 tahun membuatnya mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini ia percayai. Ia menatap Hugo dengan mata yang penuh kebingungan. "Bagaimana mungkin seorang anak sepertimu memiliki pengetahuan seperti ini?" Suaranya bergetar, penuh emosi. Hugo tersenyum lembut, tetapi di balik senyum itu ada ketegasan yang tak tergoyahkan. Kebenaran tidak mengenal usia, suster. Allah memberikan akal kepada setiap manusia, agar mereka bisa mencarinya. Saya hanya belajar dari Al-Quran dan hadis, serta berpikir dengan logika yang jernih. Jika sesuatu itu benar, maka ia akan tetap benar meskipun seluruh dunia menolaknya. Dan jika sesuatu itu salah, maka ia akan tetap salah meskipun seluruh dunia mengimaninya. Jawaban itu menghantam hati Suster Maria seperti petir di siang bolong. Ia menundukkan kepalanya. Perasaan bimbang mulai memenuhi dadanya. Jemaat yang awalnya mendukung tindakannya kini mulai meragukannya. Ada yang terlihat menyesal karena tertawa ketika Hugo berbicara. Ada pula yang mulai mempertanyakan apakah mereka telah berada di jalan yang benar. Salah satu jemaat, seorang pria tua, dengan rambut memutih, tiba-tiba angkat bicara. "Suster, apakah yang dikatakan anak ini ada benarnya?" Suster Maria menelan ludah, tak tahu harus menjawab apa. Malam itu, Suster Maria tidak bisa tidur. Ia terduduk di dalam kamarnya yang sederhana di belakang gereja. Cahaya lilin menerangi wajahnya yang tampak lelah dan penuh kegelisahan. Hatinya berperang antara mempertahankan keyakinan lamanya atau menerima kebenaran yang baru saja ia temui. Di mejanya tergeletak 2 kitab suci. Satu adalah Alkitab yang telah ia baca sejak kecil, dan yang lain adalah sebuah Al-Quran yang ia temukan tersisa dari insiden pembakaran tadi siang. Satu-satunya kitab yang tidak sepenuhnya terbakar. Tangan Suster Maria bergetar saat ia meraihnya. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama. Matanya mulai membaca dalam hati. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ia merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia terus membaca, halaman demi halaman, dan semakin dalam ia menyelami ayat-ayatnya. Semakin ia merasa bahwa ini bukanlah sekadar tulisan manusia biasa. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ia merasa seolah-olah selama ini ia telah menutup matanya sendiri dari kebenaran yang begitu terang.
Di dalam keheningan malam, Suster Maria berbisik pada dirinya sendiri. Ya Tuhan, apakah mungkin selama ini aku salah? Keesokan harinya, Suster Maria merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia masih memakai pakaian biarawatinya, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ragu untuk berdiri di atas mimbar gereja. Alih-alih berkhotbah seperti biasanya, ia memilih untuk berjalan keluar, menuju ke perpustakaan umum di kota Madrid. Ia mulai membaca lebih banyak tentang Islam, tentang sejarah Nabi Muhammad, tentang keajaiban Al-Quran. Ia membaca bagaimana Islam menghormati Yesus sebagai Nabi, bagaimana Al-Quran menjelaskan keesaan Tuhan dengan begitu logis dan indah. Ia juga mencari ceramah-ceramah dari para cendekiawan Muslim. Ia menonton video debat antara Islam dan Kristen, mendengar bagaimana ayat-ayat Al-Quran selalu memiliki jawaban untuk segala pertanyaan yang menghantui pikirannya. Semakin ia mendalami, semakin ia menemukan bahwa Islam bukanlah seperti yang selama ini ia pikirkan. Itu bukanlah agama yang penuh kebencian, bukanlah agama yang menganjurkan kekerasan, melainkan sebuah ajaran yang penuh dengan ilmu, kasih sayang, dan keadilan. Beberapa hari kemudian, ia mengambil keputusan besar. Ia kembali ke gereja, tetapi bukan untuk berkhotbah. Ia ingin menemui seseorang, Hugo. Saat melihat Hugo di luar gereja, Suster Maria berjalan mendekatinya dengan langkah yang lebih tenang dari sebelumnya. Bocah kecil itu sedang duduk di taman, membaca sebuah buku. Ketika ia menyadari kehadiran Suster Maria, Hugo tersenyum lembut. "Suster, ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan nada ramah. Suster Maria menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang penuh kejujuran, "Aku ingin berterima kasih." Hugo mengangkat alisnya. "Berterima kasih? Untuk apa?" "Untuk membuka pikiranku. Aku telah menghabiskan hidupku dengan membenci sesuatu yang bahkan tidak aku pahami. Aku percaya pada propaganda, pada kebohongan yang dibuat untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Tapi ketika kau berbicara hari itu, aku sadar bahwa aku belum pernah benar-benar mencari kebenaran dengan hati yang terbuka." Hugo tetap diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Suster Maria menatapnya dalam-dalam, dan berkata dengan suara bergetar, "Aku ingin tahu lebih banyak, Hugo. Aku ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Maukah kau membantuku?" Bocah kecil itu tersenyum lebar, dan dengan lembut ia berkata, "Tentu, suster. Kebenaran selalu terbuka bagi siapa saja yang mencarinya dengan hati yang ikhlas." Beberapa bulan berlalu. Suster Maria bukan lagi seorang biarawati. Ia telah meninggalkan gereja dan memilih untuk mendalami Islam dengan sepenuh hati. Hari itu adalah hari yang istimewa. Di dalam sebuah masjid kecil di Madrid, ia duduk dengan pakaian sederhana, dikelilingi oleh beberapa orang yang tersenyum hangat padanya. Di sampingnya, berdiri seorang anak kecil yang telah mengubah hidupnya selamanya. Hugo Don, imam masjid, berdiri di depannya, dan dengan suara yang tenang ia berkata, "Ucapkanlah 2 kalimat syahadat." Suster Maria menarik napas dalam-dalam. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dengan suara yang mantap, ia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Masjid bergema dengan suara takbir. Orang-orang mendekatinya, memberi selamat, dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Hugo tersenyum, matanya berbinar. Hari itu, seorang wanita yang dulunya penuh kebencian telah menemukan cahaya hidayah. Dan di sanalah perjalanannya yang baru dimulai. Hidayah bisa datang dari mana saja, bahkan dari seorang bocah kecil. Kebenaran selalu terbuka bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang ikhlas. Jangan pernah menutup diri dari ilmu dan logika, karena cahaya kebenaran selalu bersinar bagi mereka yang mau melihatnya.